Halo, selamat datang di Coffee dan Tobacco Story Channel. Kali ini Mimin mau menceritakan sebuah kisah nyata yang sangat mengharukan. Yaitu seorang pemuda yang rela menikahi nenek tua demi harta, tetapi pria itu memiliki alasan di balik pernikahan itu. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tonton terus videonya. Arif, pemuda berusia 26 tahun yang dikenal sebagai sosok pekerja keras di desa Cemplung, baru saja membuat pengumuman yang mengguncang hati banyak orang. Di tengah pasar desa yang sibuk, ia berdiri tegak di hadapan warga, berseru dengan suara lantang, "Aku telah memutuskan untuk menikah dengan Bu Ratna." Pernyataannya sontak mengubah suasana pasar menjadi sunyi. Para pedagang berhenti menata barang dagangan mereka, ibu-ibu menghentikan belanja, bahkan anak-anak kecil yang sedang bermain tertegun menatapnya. Dalam beberapa detik, sunyi itu berubah menjadi gumaman tak percaya. "Apa dia sudah gila?" bisik seorang ibu. Bu Ratna, wanita tua berusia 75 tahun, tinggal sendirian di sebuah rumah tua di ujung desa. Ia dikenal sebagai sosok yang pendiam, jarang bergaul dengan tetangga, dan seringkali diisukan memiliki kekayaan tersembunyi. Kehidupannya yang penuh misteri menjadi bahan pembicaraan warga desa selama bertahun-tahun. Ketika mendengar nama Bu Ratna disebut, wajah-wajah heran bercampur dengan cemoohan menyelimuti pasar. Arif, pemuda yang selama ini dikenal berakal sehat, kini dianggap telah melakukan sesuatu yang tak masuk akal. "Arif, apa yang kau pikirkan? Kau masih muda, tampan, dan banyak gadis yang menunggumu," ujar Pak Darjo, kepala desa, dengan suara bergetar di balai desa beberapa jam setelah pengumuman itu. Ayah dan ibu Arif, yang hadir di ruangan itu, hanya bisa menundukkan kepala penuh malu. Namun, Arif tetap berdiri dengan tenang. "Ini keputusan saya, Pak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jawabnya dengan tatapan tegas. Malam itu, di rumahnya, Arif menghadapi serangan emosi dari keluarganya sendiri. Ibunya menangis terseduh-seduh, memohon agar Arif membatalkan keputusannya. "Nak, kau menghancurkan masa depanmu sendiri. Apa yang akan orang-orang katakan? Apa kau tega membuat keluargamu dipermalukan seperti ini?" Namun, Arif tetap tak bergeming. Ia hanya berkata dengan suara rendah, "Maafkan aku, Bu. Aku punya alasan." Keteguhannya yang tak bisa digoyahkan membuat seluruh keluarga terdiam dalam keputusasaan. Di sisi lain, Bu Ratna terkejut ketika seorang tetangga mengetuk pintu rumahnya dengan wajah penasaran. "Bu Ratna, apa benar Arif ingin menikah denganmu?" tanya si tetangga, Nadia, dengan nada yang lebih seperti gosip daripada simpati. Bu Ratna, yang tengah menjahit pakaian tuanya di ruang tamu, hanya tersenyum samar. "Kalau benar begitu, biarlah Tuhan yang menentukan," jawabnya, penuh misteri. Meski ia tidak menunjukkan emosi apapun, di dalam hatinya, ada pertanyaan besar, mengapa seorang pemuda seperti Arif memilihnya. Arif menghabiskan malam itu di kebun belakang rumahnya, duduk di atas balok kayu sambil memandangi bintang-bintang. Wajahnya tampak gelisah meski hatinya telah mantap dengan keputusan yang diambil. Ia merasakan beban besar di pundaknya, namun ada sesuatu yang lebih berat daripada cemoohan orang-orang, sebuah janji yang telah ia buat kepada mendiang ayahnya. Dalam lamunannya, ia teringat akan kata-kata ayahnya sebelum meninggal, "Arif, suatu hari kau akan mengerti bahwa harta sejati bukan hanya soal uang, tapi juga soal menjaga sesuatu yang lebih berharga." Keesokan harinya, berita tentang keputusan Arif telah menyebar ke seluruh desa. Dari warung kopi hingga ladang, warga desa membicarakan hal ini dengan nada sinis. Meski demikian, Arif tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan. Ia justru datang ke rumah Bu Ratna untuk membicarakan pernikahan itu secara langsung. Saat mengetuk pintu rumah tua yang kayunya mulai lapuk, ada perasaan aneh di hatinya, antara takut dan lega. Ketika Bu Ratna membukakan pintu, ia menatap Arif dengan mata yang penuh dengan kebijaksanaan, seolah ia sudah tahu semuanya. "Bu Ratna," ujar Arif dengan suara yang hampir bergetar, "saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya ingin menikah dengan Anda." Bu Ratna terdiam beberapa saat, matanya meneliti wajah Arif yang tegas namun tampak menyimpan rahasia. Akhirnya, ia tersenyum tipis dan menjawab, "Kalau itu benar yang kau inginkan, maka aku tidak punya alasan untuk menolak. Tapi, ingatlah, Nak, setiap keputusan ada konsekuensinya." Kata-katanya terdengar seperti peringatan, namun juga seperti sebuah tantangan. Di tengah segala keraguan, kehebohan,
dan penolakan dari orang-orang sekitarnya, Arif tetap berdiri kokoh. Namun, jauh di dalam hatinya, ia menyimpan sebuah rahasia besar yang tak seorang pun tahu, bahkan Bu Ratna. Pernikahan ini bukan hanya tentang cinta atau pengorbanan. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih misterius yang sedang ia kejar. Dan ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Malam pertama setelah pernikahan berlangsung tanpa perayaan besar, hanya doa sederhana di rumah Bu Ratna. Arif duduk di ruang tamu rumah tua itu, memandangi sekeliling. Aroma kayu lapuk bercampur dengan udara lembab menyelimutinya. Dinding rumah itu dipenuhi foto-foto hitam putih yang telah memudar, menggambarkan keluarga yang tampak bahagia. Salah satu foto memperlihatkan seorang pria muda dengan wajah tegas, berdiri di samping wanita yang tak lain adalah Bu Ratna saat muda. Arif memperhatikan foto itu lebih lama dari yang seharusnya. Ada sesuatu di sana yang membuat dadanya terasa sesak, seolah foto itu menyimpan cerita yang ingin diceritakan tapi tak terucap. Kenapa menatapnya begitu lama, Arif? Tanya Bu Ratna tiba-tiba. Suaranya lemah, namun nadanya penuh pengamatan. Arif tersentak, menyadari bahwa ia telah terlalu tenggelam dalam pikirannya. Ah, tidak apa-apa, Bu. Saya hanya mengagumi foto ini, jawabnya, mencoba terdengar santai. Bu Ratna tersenyum kecil. Itu almarhum suamiku. Dia lelaki yang baik, tapi takdir tak memberinya umur panjang. Arif mengangguk, namun pikirannya tidak sepenuhnya di sana. Ia mengingat sesuatu yang pernah ayahnya ceritakan, tentang bagaimana rumah tua ini dulu memiliki hubungan dengan keluarganya. Saat malam semakin larut, Arif meminta izin untuk membantu membersihkan ruang tamu. Bu Ratna mengangguk setuju, meski sedikit heran dengan semangat pemuda itu. Arif mulai memindahkan beberapa barang tua, membuka tumpukan kotak-kotak kayu yang tertutup debu. Tiba-tiba, tangannya menyentuh sesuatu yang berbeda, sebuah kotak kecil yang terkunci. Kotak itu tampak sangat tua, dengan ukiran bunga di permukaannya. Kotak ini milik siapa, Bu? Tanya Arif dengan nada hati-hati. Bu Ratna melirik kotak itu sejenak, lalu menjawab dengan datar, itu sudah ada sejak lama. Aku bahkan lupa apa isinya. Arif ingin bertanya lebih jauh, tapi ia merasa tidak bijak mendesak Bu Ratna. Namun, kotak itu kini memenuhi pikirannya. Ada sesuatu di dalamnya yang memanggil rasa ingin tahunya, seolah kotak itu menyimpan jawaban atas semua pertanyaan yang berkecamuk di benaknya. Malam itu, setelah Bu Ratna pergi tidur, Arif duduk di lantai ruang tamu sambil memandangi kotak kayu itu. Tangannya ingin membukanya, tapi tanpa kunci. Ia hanya bisa menebak-nebak apa yang tersembunyi di dalamnya. Di tengah keheningan, pintu depan rumah terdengar diketuk dengan keras. Arif berdiri dengan tergesa, membuka pintu, dan mendapati seorang pria tua dengan wajah penuh kerut berdiri di sana. "Kau Arif?" "Iya," tanya pria itu dengan suara berat. Arif mengangguk, meski bingung siapa pria ini. "Namaku Malik. Ada sesuatu yang harus kau ketahui tentang rumah ini." Sebelum Arif sempat bertanya lebih jauh, Bu Ratna muncul dari kamarnya. Wajahnya yang biasanya tenang berubah menjadi tegang saat melihat pria itu. "Malik, apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dengan nada penuh emosi. Pria tua itu tersenyum sinis. "Aku hanya ingin memastikan anak muda ini tahu apa yang dia masuki." Malik lalu melangkah pergi tanpa menunggu jawaban. Arif hanya bisa menatap punggung pria itu dengan kebingungan yang semakin dalam. Setelah Malik pergi, Bu Ratna tidak berkata apa-apa dan kembali ke kamarnya, meninggalkan Arif dalam tanda tanya besar. Siapa Malik? Apa hubungannya dengan rumah ini dan dengan Bu Ratna? Malam itu terasa panjang bagi Arif. Di satu sisi, ia merasa semakin dekat dengan jawaban atas misteri yang ia cari. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa semakin dalam ia masuk ke dalam kehidupan Bu Ratna, semakin banyak rahasia gelap yang terungkap. Sebuah bisikan batinnya mengatakan bahwa kotak kayu itu adalah kunci segalanya. Tapi apakah ia siap untuk menghadapi apa yang mungkin ada di dalamnya? Ketika fajar mulai menyingsing, Arif berdiri di beranda rumah, memandangi matahari yang perlahan terbit di balik pegunungan. Hatinya masih penuh kebingungan, namun ia tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang. Dengan tekad yang semakin bulat, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Tidak peduli seberapa berat rahasia itu. Desa Cemplung pagi itu terasa lebih hidup dari biasanya, meski bukan dalam suasana yang sepenuhnya meriah. Penduduk berkumpul di balai desa, di mana pernikahan Arif dan Bu Ratna akan dilangsungkan.
Meski acara ini sederhana, suasana dipenuhi bisikan, tatapan heran, dan bahkan cemoohan terselubung. Apa Arif benar-benar sudah kehilangan akal sehat? Bisik seorang pemuda di sudut. Seorang ibu-ibu menambahkan, dia pasti tergiur dengan harta Bu Ratna. Bukankah rumah tua itu katanya menyimpan sesuatu? Namun, tidak ada yang berani mengatakannya langsung pada Arif. Di pelaminan sederhana yang dihias seadanya, Arif duduk dengan tenang di samping Bu Ratna. Pakaian pengantinnya sederhana, mencerminkan niat mereka untuk tidak berlebihan. Wajah Arif tampak tenang, tapi jika diperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang mengganjal dalam tatapannya, sebuah beban yang tak terucapkan. Di sebelahnya, Bu Ratna terlihat lebih pasrah daripada bahagia. Tangan tuanya yang keriput melipat di atas pangkuan, sementara pandangannya jauh, seolah mencoba memaknai keputusan besar yang ia buat dalam hidupnya. Di tengah kerumunan, seorang pria tua berdiri di bawah pohon besar, memperhatikan pernikahan itu dengan tatapan tajam. Arif menyadari kehadiran pria itu, Pak Malik. Sejak malam sebelumnya, nama Malik terus terngiang-ngiang di pikirannya. Pria itu tampak seolah menyimpan sesuatu yang penting, namun enggan mengatakannya secara langsung. Ketika mata mereka bertemu, Malik hanya mengangguk kecil, membuat Arif semakin gelisah. Apa yang sebenarnya diketahui Malik tentang rumah tua ini? Saat ijab kabul diucapkan, suasana berubah menjadi sunyi. Suara Arif terdengar lantang dan jelas, menegaskan kesungguhannya. Para saksi mengangguk, tanda bahwa pernikahan itu sah. Namun, alih-alih mendapat tepuk tangan, yang terdengar hanyalah gumaman lirih dari para tamu. Bu Ratna hanya menatap ke depan, tanpa banyak ekspresi. Pernikahan ini, yang seharusnya menjadi momen bahagia, malah terasa seperti sebuah sandiwara yang dipenuhi teka-teki. Setelah acara selesai, sebagian besar tamu pulang dengan wajah penuh gosip. Namun, di antara mereka, Pak Malik melangkah maju mendekati Arif. "Anak muda," katanya dengan nada rendah tapi penuh penekanan, "kau mungkin merasa tahu apa yang kau cari di sini, tapi aku peringatkan, jangan sampai kau menyesal. Beberapa rahasia lebih baik dibiarkan terkubur." Arif hanya menatapnya tanpa menjawab. Pesan itu menggantung di udara, semakin membingungkan dirinya. Di tengah kelelahan setelah acara, Arif duduk di ruang tamu bersama Bu Ratna. Mereka hanya terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Arif ingin bertanya tentang Malik, tapi ia tidak ingin. Terlihat terlalu mendesak. Akhirnya, Bu Ratna memulai percakapan lebih dulu. "Aku tahu banyak yang tak paham keputusan kita," katanya dengan suara lirih. "Tapi aku percaya, kau punya alasan yang lebih besar dari apa yang orang-orang pikirkan." Arif menoleh, menatap wajah tuanya yang penuh kerut. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang aneh, bukan cinta, tapi semacam penghormatan mendalam. Namun, malam itu, saat Bu Ratna sudah tertidur, Arif kembali ke ruang tamu dan menatap kotak kayu kecil yang ia temukan sebelumnya. Kali ini, ia mencoba mencari kunci untuk membukanya. Ia memeriksa lemari, laci-laci, bahkan sudut-sudut ruangan. Namun, pencariannya tidak membuahkan hasil. Ketika ia hendak menyerah, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Bu Ratna berdiri di sana, menatapnya dengan tajam. "Apa yang kau cari, Arif?" tanyanya dengan nada yang sulit ditebak. Arif terdiam, merasa seperti seorang anak kecil yang tertangkap basah. "Aku hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja, Bu," jawabnya, mencoba terdengar meyakinkan. Namun, tatapan Bu Ratna tidak berubah. "Ingatlah, Arif," katanya, "tidak semua yang tersembunyi perlu ditemukan. Beberapa hal ada karena harus tetap di tempatnya." Kata-katanya terasa seperti peringatan, tapi juga mengandung misteri yang membuat Arif semakin penasaran. Malam itu, ia tidur dengan pikiran yang penuh tentang kotak kayu, tentang Malik, dan tentang rahasia besar yang mungkin sedang ia dekati. Rahasia yang bisa mengubah segalanya. Malam-malam setelah pernikahan itu terasa semakin berat bagi Arif. Ia merasa seperti berjalan di atas tali tipis, terombang-ambing antara rasa hormatnya kepada Bu Ratna dan niat awalnya untuk menemukan warisan keluarganya. Pikiran tentang kotak kayu tua itu terus mengganggu tidur dan ketenangannya. Rahasia yang tersembunyi di dalam rumah ini terasa begitu dekat, namun sekaligus menjauh setiap kali ia mencoba mendekatinya. Ia tahu bahwa waktu terus berjalan, dan ia harus segera menemukan jawabannya sebelum semuanya terlambat. Di siang yang terik, Arif memanfaatkan kesempatan saat Bu Ratna pergi ke ladang kecil di belakang rumah.
Ia kembali memeriksa ruang tamu dengan lebih teliti. Tumpukan buku-buku tua, laci-laci yang terkunci, dan bahkan karpet usang di lantai, semuanya diperiksa dengan saksama. Di balik salah satu papan lantai yang sedikit terangkat, ia menemukan sebuah amplop berisi surat-surat yang tampak seperti catatan lama. Tangannya gemetar saat membukanya. Tulisan di dalamnya menyebut nama yang familiar, ayahnya. Surat itu berisi kontrak kerja ayahnya sebagai pengelola ladang milik keluarga Bu Ratna di masa lalu. Dalam salah satu catatan, disebutkan tentang sebuah perjanjian rahasia untuk menjaga sesuatu yang sangat berharga. Harta itu harus disembunyikan, bahkan dari keluargamu sendiri, demikian salah satu kalimat dalam surat itu. Arif tertegun. Apa harta yang dimaksud? Apakah ini yang selama ini dicari ayahnya sebelum meninggal? Saat Arif masih merenungkan isi surat itu, ia dikejutkan oleh suara langkah kaki. Bu Ratna berdiri di ambang pintu, membawa keranjang berisi hasil ladang. Tatapannya tajam, namun tenang. Apa yang kau temukan, Arif? Tanyanya tanpa basa-basi. Arif mencoba menyembunyikan amplop itu di belakang punggungnya, tapi Bu Ratna sudah tahu. Itu surat-surat ayahmu, bukan? Sambungnya. Tanpa menunggu jawaban, ia meletakkan keranjangnya dan duduk di kursi dekat pintu. Mungkin ini saatnya aku bercerita. Bu Ratna mulai bercerita tentang masa lalu yang selama ini ia pendam. Ia menjelaskan bahwa ayah Arif adalah salah satu orang yang paling ia percayai untuk menjaga keluarganya saat masa sulit. Ayahmu menemukan sesuatu di rumah ini, sesuatu yang terlalu besar untuk diungkapkan. Dia memutuskan untuk menyembunyikannya, demi melindungiku dan keluarganya sendiri, kata Bu Ratna dengan suara bergetar. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan ceritanya, matanya berkaca-kaca. Harta itu, lebih dari sekadar benda. Itu adalah warisan yang membawa luka. Arif semakin bingung. Warisan apa yang ibu maksud? Apa hubungannya dengan ayah saya? Tanyanya, mencoba menahan emosi. Namun, Bu Ratna hanya menggeleng pelan. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Kau harus menemukan sendiri kebenarannya, Arif. Tapi ingat, apapun yang kau temukan, jangan biarkan itu merusakmu. Kata-katanya terasa seperti teka-teki yang membuat Arif semakin terperangkap dalam lingkaran pertanyaan tanpa jawaban. Malam itu, Bu Ratna memintanya untuk tidur lebih awal, namun pikiran Arif tidak bisa tenang. Ia tahu bahwa jawaban atas semua misteri ini ada di dalam rumah tua itu. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menemukan apa yang selama ini tersembunyi, tidak peduli seberapa besar risiko atau konsekuensinya. Namun, di sudut hatinya, ia mulai merasa ragu. Apakah benar apa yang ia cari sepadan dengan pengorbanan yang sudah ia lakukan? Sementara itu, di luar rumah, Pak Malik kembali muncul. Ia berdiri di bawah bayangan pohon besar, memperhatikan rumah tua itu dengan pandangan penuh kekhawatiran. Anak itu sedang bermain dengan api, gumamnya. Namun, alih-alih mendekat untuk memperingatkan, Malik hanya berbalik dan berjalan pergi. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang mungkin lebih besar dari apa yang Arif bayangkan. Malam semakin larut, namun Arif masih terjaga. Ia duduk di depan kotak kayu itu, dengan surat ayahnya di tangan. Hatinya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Apa sebenarnya yang ingin ayah sampaikan? Apa yang Ibu Ratna sembunyikan? Dan kenapa Pak Malik begitu peduli dengan rumah ini? Pikirnya, perlahan, ia mulai menyadari bahwa warisan ini bukan hanya tentang harta atau benda. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang akan menguji dirinya hingga ke inti terdalam. Malam itu, hujan deras mengguyur desa Cemplung, menciptakan suara gemuruh yang memantul di dinding-dinding rumah tua. Arif duduk di ruang tamu dengan segelas teh hangat, mencoba menenangkan pikirannya. Surat-surat ayahnya tergeletak di atas meja, sementara kotak kayu tua itu masih terkunci rapat di hadapannya. Ia merasa seperti berdiri di ambang pintu rahasia yang siap mengubah segalanya. Namun, langkah berikutnya terasa begitu sulit. Saat Arif termenung, Bu Ratna tiba-tiba masuk ke ruang tamu, membawa selimut untuknya. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya, tapi ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Arif, kau tahu bahwa ayahmu adalah lelaki yang sangat baik. Tapi kebaikannya itu juga membuatnya memikul beban yang bukan miliknya, kata Bu Ratna, duduk di kursi dekat perapian. Dia menyelamatkan keluarga ini dari kehancuran, tapi dia membayar harga yang sangat mahal. Arif menatap Bu Ratna dengan penuh perhatian. Harga apa yang ibu maksud?
Apa kaitannya dengan kotak ini? Tanyanya, menunjuk ke arah kotak kayu di meja. Bu Ratna menarik napas panjang. Kotak itu adalah kunci dari segala hal. Tapi untuk membukanya, kau harus memahami apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Ia melanjutkan ceritanya, menggambarkan masa ketika suaminya masih hidup dan keluarga mereka menjadi salah satu yang paling berpengaruh di desa. Dulu, rumah tua ini adalah pusat dari kekayaan dan kekuasaan keluarga Bu Ratna. Namun, semuanya berubah ketika sebuah konflik besar meletus antara keluarga mereka dan kelompok lain di desa. Harta itu bukan sekadar benda, Arif. Itu adalah simbol kepercayaan, tapi juga menjadi sumber perpecahan, kata Bu Ratna. Suaminya, yang merasa bersalah atas kehancuran yang terjadi, memutuskan untuk menyembunyikan harta itu selamanya. Ayah Arif, sebagai orang yang paling ia percayai, menjadi penjaga rahasia itu. Arif mencoba mencerna cerita itu. Jadi, harta ini adalah milik keluarga ibu. Kenapa ayah saya terlibat begitu dalam? Tanyanya dengan nada bingung. Bu Ratna tersenyum tipis. Karena ayahmu tahu bahwa rahasia ini terlalu besar untuk disimpan oleh satu keluarga saja. Dia ingin melindungi semua orang, termasuk kau, Arif. Namun, sebelum ia sempat menjelaskan lebih jauh, suara ketukan keras di pintu depan menghentikan pembicaraan mereka. Arif berdiri, membuka pintu, dan mendapati Pak Malik berdiri di sana, basah kuyup oleh hujan. Kau harus keluar dari rumah ini sekarang juga, katanya dengan nada mendesak. Arif mengernyit, merasa kesal dengan intervensi pria tua itu. Apa yang sebenarnya Anda sembunyikan, Pak Malik? Kenapa Anda terus mencampuri urusan kami? Tanyanya dengan nada marah. Namun, Malik hanya memandangnya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Ada yang kau tidak pahami, nak. Semakin kau menggali, semakin besar bahaya yang kau hadapi. Bu Ratna, yang mendengar percakapan itu, berjalan mendekat. Malik, kau tidak berhak mencampuri urusan ini lagi, katanya dengan tegas. Namun, Malik tidak menyerah. Kau tahu apa yang terjadi pada suamimu, Ratna? Apa kau ingin hal yang sama terjadi pada Arif? Suasana menjadi tegang. Arif merasa seperti sedang menyaksikan pertarungan antara dua sisi dari rahasia besar yang selama ini disembunyikan darinya. Setelah Malik pergi, Arif kembali ke ruang tamu, tetapi pikirannya semakin kacau. Kata-kata Malik terus terngiang di kepalanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada suami Bu Ratna? Apakah itu ada hubungannya dengan warisan yang disembunyikan? Dalam keheningan malam, Arif memutuskan satu hal, ia harus membuka kotak itu, tidak peduli apa risikonya. Dengan obeng kecil yang ia temukan di dapur, ia mulai mencoba membuka kunci kotak itu. Suara dentingan kecil memenuhi ruangan saat ia bekerja dengan hati-hati. Namun, sebelum ia berhasil, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Arif, jangan, suara Bu Ratna menggema di ruangan, membuatnya terhenti. Ketegangan malam itu memuncak ketika Bu Ratna berdiri di ambang pintu, memandang Arif dengan tatapan penuh emosi. Kotak itu tidak akan memberikanmu kedamaian, Arif, katanya dengan suara serak. Apapun yang ada di dalamnya, hanya akan membawa luka. Arif menatap wanita tua itu dengan penuh kebimbangan. Tapi saya berhak tahu, Bu, jawabnya dengan nada penuh tekad. Ayah saya menyerahkan hidupnya untuk rahasia ini. Saya harus mengerti kenapa. Bu Ratna terdiam sejenak, lalu melangkah mendekat. Ia duduk di kursi di depan Arif, mengambil kotak kayu itu dan memeluknya seakan itu adalah benda paling berharga dalam hidupnya. Baiklah, katanya dengan suara lemah. Jika kau ingin tahu, aku akan memberitahumu. Tapi kau harus siap menerima semua konsekuensinya. Arif mengangguk, meskipun hatinya berdebar. Ia tahu, apapun yang akan diungkapkan Bu Ratna, akan mengubah segalanya. Bu Ratna mulai menceritakan tragedi yang menghancurkan keluarganya puluhan tahun lalu. Suaminya, seorang pria yang dihormati namun juga ditakuti di desa, pernah memimpin sebuah proyek besar yang melibatkan banyak warga. Proyek itu bertujuan menggali kekayaan tersembunyi di bawah tanah desa, yang dipercaya berasal dari peninggalan leluhur. Namun, ambisi itu berubah menjadi malapetaka ketika konflik kepentingan memecah belah komunitas. Suamiku membuat kesalahan besar, ujar Bu Ratna dengan nada getir. Dia menyimpan hasil temuan itu untuk dirinya sendiri. Harta yang ditemukan ternyata bukan hanya emas dan perhiasan, melainkan juga dokumen-dokumen penting yang membongkar kejahatan masa lalu beberapa keluarga berpengaruh di desa. Ketika rahasia itu mulai terungkap,
desa terpecah menjadi dua kubu, mereka yang mendukung suami Bu Ratna, dan mereka yang ingin menghancurkannya. Perpecahan itu berujung pada tragedi berdarah. Malam itu, kata Bu Ratna dengan air mata mengalir di pipinya, suamiku dibunuh oleh orang-orang yang ingin merebut harta itu. Dan aku harus melarikan diri bersama anak-anak kami. Arif tertegun mendengar cerita itu. Ia mulai memahami bahwa rahasia yang disembunyikan ayahnya adalah bagian dari upaya melindungi keluarga Bu Ratna dari ancaman. Namun, sesuatu masih terasa tidak lengkap. Kalau begitu, kenapa ayah saya terlibat? Kenapa dia rela mengambil risiko sebesar itu? Tanyanya dengan nada bingung. Bu Ratna tersenyum pahit, karena dia adalah satu-satunya orang yang aku percaya. Dia tahu bahwa harta ini bukan hanya milikku, tapi juga milik banyak orang di desa ini. Dia ingin menyelamatkan semua orang, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Saat itu, Arif merasa darahnya mendidih. Ia tidak tahu apakah harus merasa bangga atau marah pada ayahnya. Satu hal yang jelas, apa yang ia cari selama ini ternyata bukan hanya tentang dirinya sendiri, melainkan tentang keadilan yang lebih besar. Ia menatap kotak kayu itu dengan perasaan campur aduk. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, Bu Ratna melanjutkan. Arif, kotak ini berisi semua kebenaran. Tapi begitu kau membukanya, tidak ada jalan kembali. Apakah kau yakin ingin melakukannya? Arif mengambil napas dalam-dalam, lalu mengangguk. Saya harus tahu, Bu. Apapun risikonya. Dengan tangan yang gemetar, Bu Ratna menyerahkan kunci kecil yang selama ini ia sembunyikan di balik liontin kalungnya. Arif memasukkan kunci itu ke dalam lubang kunci kotak kayu, memutarnya dengan hati-hati. Ketika tutup kotak itu terbuka, cahaya lampu di ruangan memantul pada sesuatu yang terbuat dari emas. Namun, bukan harta benda yang membuat Arif terkejut. Di dalamnya, terdapat tumpukan dokumen tua, foto-foto, dan sebuah buku harian yang penuh dengan catatan rahasia. Sebelum Arif sempat membaca lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. Pintu diketuk dengan keras, menggema di tengah keheningan malam. Buka pintunya, seru suara yang familiar, Pak Malik. Namun kali ini, suaranya terdengar tidak lagi sebagai peringatan, melainkan ancaman. Kau tidak tahu apa yang kau perbuat, nak. Jangan buka lebih jauh. Arif menoleh pada Bu Ratna yang terlihat pucat. Apa maksudnya, Bu? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tanyanya dengan panik. Malam itu, rahasia di dalam kotak kayu itu tidak hanya mengungkap masa lalu, tapi juga membawa bayang-bayang ancaman yang lebih besar. Pintu rumah bergetar semakin keras akibat ketukan dari luar. Pak Malik tidak berhenti memanggil, suaranya terdengar semakin putus asa. Arif, jangan buka dokumen itu, kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Serunya dengan nada penuh kepanikan. Arif menatap Bu Ratna yang semakin pucat. Wanita tua itu hanya menggeleng, air matanya berlinang. Aku tidak ingin ini terjadi lagi, Arif. Aku tidak ingin kehilangan orang lain, bisiknya dengan suara gemetar. Namun, Arif sudah mengambil keputusan. Ia menatap dokumen-dokumen di dalam kotak itu, membaca sepintas tulisan-tulisan yang ada. Nama-nama yang disebutkan di sana mengejutkannya, para tokoh penting di desa ini, termasuk keluarga Pak Malik. Ada rincian tentang aliansi rahasia, pengkhianatan, dan bahkan daftar orang-orang yang menjadi korban dalam tragedi masa lalu. Ini bukan sekadar harta, gumam Arif. Ini adalah bukti tentang siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas perpecahan di desa ini. Ketukan di pintu semakin keras, membuat Bu Ratna hampir berteriak ketakutan. Jangan buka pintunya, Arif. Jangan biarkan mereka masuk, katanya dengan nada putus asa. Tapi Arif sudah berdiri, dokumen di tangannya. Ia membuka pintu dan mendapati Pak Malik berdiri di sana, bersama beberapa pria lainnya, semua membawa ekspresi serius. Arif, serahkan dokumen itu padaku, kata Malik dengan nada tegas. Ini bukan urusanmu, kau terlalu muda untuk memahami apa yang sedang kau mainkan. Arif menggenggam dokumen itu erat, lalu menatap Malik dengan mata penuh amarah. Jangan bicara soal memahami, Pak Malik. Ayah saya meninggal karena melindungi rahasia ini. Saya berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Serunya, Pak Malik menghela napas panjang, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Anak muda, aku tidak pernah ingin keluargamu terlibat sejauh ini. Tapi ayahmu sendiri yang memilih jalan ini. Dia tahu bahwa kebenaran di balik dokumen itu akan membawa kehancuran, bukan keadilan.
Bu Ratna berdiri di belakang Arif, suaranya terdengar lemah tapi penuh ketegasan. Cukup, Malik, berhenti menyalahkan ayah Arif. Kau tahu persis siapa yang memulai semua ini, katanya. Malik terdiam, lalu menundukkan kepalanya. Aku tidak menyangkal, Ratna. Aku adalah bagian dari tragedi itu. Tapi aku tidak ingin anak ini menjadi korban berikutnya. Malik memandang Arif dengan tatapan penuh permohonan. Kau masih bisa menghentikan ini, nak. Bakar dokumen itu. Jangan biarkan desa ini hancur lagi. Namun, Arif tidak bisa menyerah begitu saja. Apa gunanya menghancurkan bukti ini? Orang-orang harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka harus tahu siapa yang bersalah, katanya dengan nada keras. Malik menggeleng pelan. Kebenaran itu tidak seindah yang kau bayangkan, Arif. Ketika semuanya terbuka, orang-orang tidak akan mencari keadilan. Mereka hanya akan mencari pembalasan. Kata-katanya menusuk hati Arif, membuatnya ragu sejenak. Suasana semakin tegang ketika salah satu pria yang bersama Malik melangkah maju, mencoba merebut dokumen itu dari tangan Arif. Namun, Arif segera mundur, melindungi dokumen itu dengan tubuhnya. Kalian tidak bisa mengambil ini dariku, katanya dengan suara bergetar, tapi penuh tekad. Malik menahan pria itu, lalu menatap Arif dengan pandangan sedih. Kau tidak mengerti apa yang kau bawa, Arif. Dokumen itu bisa membakar desa ini sampai ke akar-akarnya. Hujan deras semakin deras di luar, suara petir menggelegar seperti menggemakan ketegangan yang ada di dalam rumah tua itu. Arif berdiri di tengah ruangan, diapit oleh Bu Ratna di satu sisi dan Pak Malik di sisi lain. Di tangannya, kebenaran yang selama ini tersembunyi, kebenaran yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan banyak nyawa. Namun, ia tahu, keputusan terakhir ada di tangannya, dan apapun yang ia pilih, tidak akan ada jalan untuk kembali. Hujan terus mengguyur, seakan menjadi saksi bisu dari keputusan besar yang harus Arif ambil. Di tangannya, dokumen-dokumen yang bisa mengubah segalanya. Bu Ratna berdiri di belakangnya, wajahnya penuh ketakutan, sementara Pak Malik dan para pria di ambang pintu menatapnya dengan campuran harapan dan ancaman. Waktu seakan berhenti, keheningan yang tegang menyelimuti mereka. Arif, kata Pak Malik akhirnya, dengan nada yang lebih lembut. Aku tahu ini sulit, tapi kau harus memikirkan konsekuensinya. Jika dokumen itu terbuka, tidak akan ada kedamaian lagi di desa ini. Arif menggenggam dokumen itu lebih erat, matanya berkaca-kaca. Kedamaian apa yang kau bicarakan, Pak Malik? Tanyanya dengan suara penuh emosi. Ayah saya mengorbankan hidupnya untuk melindungi rahasia ini. Bu Ratna kehilangan suaminya. Berapa banyak lagi orang yang harus kehilangan sesuatu karena kalian terus menyembunyikan kebenaran? Suaranya menggema di ruangan, membuat semua orang terdiam. Bu Ratna melangkah mendekati Arif, meletakkan tangannya yang gemetar di bahu pemuda itu. Arif, katanya pelan, aku tahu apa yang kau rasakan. Tapi Malik benar, dokumen ini tidak akan membawa kedamaian. Sebaliknya, ia hanya akan menghidupkan kembali dendam lama yang telah lama terkubur. Aku sudah kehilangan suamiku, dan aku tidak ingin kehilangan dirimu juga. Air matanya mengalir, mencerminkan rasa sakit bertahun-tahun yang ia pendam. Namun, Arif tetap berdiri teguh. Jika kita terus menyembunyikan ini, semua pengorbanan ayah akan sia-sia, katanya dengan suara serak. Ia membuka halaman pertama dokumen itu, membaca nama-nama yang tercatat di sana dengan hati yang berat. Di sana, terungkap bagaimana beberapa tokoh penting di desa, termasuk ayahnya, telah menjadi pion dalam permainan besar untuk menjaga rahasia keluarga Bu Ratna. Setiap kata di dokumen itu seperti duri yang menusuk hati Arif. Pak Malik melangkah lebih dekat, kali ini tanpa ancaman. Wajahnya menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Kau tidak mengerti, Arif. Jika nama-nama itu terbuka, keluarga-keluarga ini akan saling menghancurkan. Desa ini akan tenggelam dalam dendam dan darah. Aku mohon, bakar dokumen itu. Biarkan semuanya tetap seperti ini. Suaranya bergetar, seolah ia menanggung beban dari dosa-dosa yang selama ini ia coba lupakan. Arif memejamkan mata, mencoba membayangkan masa depan jika ia membiarkan rahasia ini terbuka. Ia bisa melihat wajah-wajah penuh kemarahan, desa yang terbakar, dan rasa sakit yang tidak ada akhirnya. Tapi di sisi lain, ia juga memikirkan ayahnya, pria yang rela mengorbankan segalanya demi kebenaran. Ayah tidak akan membiarkan ini terus terkubur, bisik Arif pada dirinya sendiri. Ia membuka buku harian yang juga ada di dalam kotak itu,
membaca satu halaman terakhir yang ditulis oleh ayahnya. Kebenaran adalah pedang bermata dua. Ia bisa melindungi, tapi juga melukai. Jika kau menemukannya, Arif, gunakan dengan bijaksana. Kata-kata itu menghantam hatinya seperti badai. Di dalam dirinya, ada pergulatan yang tak terelakkan, melindungi kedamaian semu atau memperjuangkan kebenaran yang menyakitkan. Akhirnya, dengan tangan yang gemetar, Arif membuat keputusan. Ia menatap Pak Malik, Bu Ratna, dan para pria di ambang pintu. Saya tidak akan membakar dokumen ini, katanya tegas, meskipun suaranya sedikit bergetar. Tapi saya juga tidak akan membiarkan ini digunakan untuk membalas dendam. Saya akan membawa dokumen ini ke pengadilan, membiarkan pihak yang berwenang memutuskan. Keputusan itu membuat semua orang terkejut. Pak Malik menggelengkan kepala, sementara Bu Ratna hanya menangis. Namun, Arif tahu bahwa apapun yang terjadi, ia telah memilih jalan yang menurutnya benar. Di tengah derasnya hujan, Arif melangkah keluar dari rumah tua itu dengan kotak kayu di tangannya. Ia meninggalkan kenangan masa lalu yang penuh luka, namun membawa harapan untuk masa depan yang lebih adil. Langkahnya terasa berat, tapi ia tahu bahwa ia tidak berjalan sendiri. Di setiap tetes hujan, ia merasakan kehadiran ayahnya, seolah memberi restu pada keputusan besar yang telah ia ambil. Malam itu, sebuah babak baru dalam hidup Arif dan desa itu dimulai, sebuah babak yang tidak lagi ditentukan oleh rahasia, melainkan oleh keberanian untuk menghadapi kebenaran.